Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja dan selamat menjalani aktivitas di hari yang baru, di hari pertama atau di minggu ini. Untuk teman-teman semua dimanapun teman-teman berada, tetap semangat. Dan timnas kita di bawah asuhan John Hartman akan melakoni laga perdana di kancah Piala AFF atau Asian Cup 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor pada nanti malam, tepatnya 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan memang biasanya pertandingan pertama selalu akan sulit. Tetapi saya rasa ini kita punya keuntungan, ya. Bukan saja kita bermain di kandang dengan dukungan publik yang luar biasa pasti di Pakansari, tetapi waktu kita dalam persiapan itu jauh lebih baik dibandingkan dengan 4 tim yang akan menjadi lawan kita di grup A. Kenapa teman-teman? Karena kita kan belum bermain, sementara Kamboja yang akan menjadi lawan kita nantinya sudah bertanding. Bahkan mereka kalah di kandang lawan Singapura. Sementara Vietnam menghajar habis Timur Leste 7-0 di Chonburi. Jadi di sini kesempatannya John Herman bisa melihat, ya, calon lawan-lawan kita, menganalisis kekuatan-kekuatan mereka, terutama Kamboja, ya. Dan Kamboja pasti tim yang terluka yang selalu ingin bangkit karena setelah mereka kalah dari Singapura, mereka tentunya akan melampiaskan kekecewaan itu menghadapi Indonesia. Makanya tetap kita harus waspada, fokus menghadapi pertandingan ini, tidak boleh menganggap remeh sama sekali dengan Kamboja. Tapi kalau dilihat dari beberapa aspek yang mendukung, ya yang sebelum tadi, tuan rumah kita masih punya masa istirahat, belum bermain dibandingkan dengan Kamboja yang sudah bertanding. Ya, rekor pertemuan kita jauh lebih bagus, yang bahkan sangat telak melawan Kamboja. Dan kualitas pemain, kedalaman skuad kita itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan Kamboja. Oke, sekarang kita lihat dari 26 pemain, 24 yang kemarin ikut latihan dalam training terakhir di Stadion Ahmadiyah. Marcelino tidak bisa bermain, cedera. Justin Hapner tidak diberi izin oleh klubnya karena dibutuhkan untuk di pramusim. Oke, nah lalu bagaimana John Herman untuk bisa memainkan taktik atau game plan dia menghadapi Kamboja? Saya pikir memang banyak opsi yang akan dia lakukan. Tidak akan sama juga dengan ketika mengalahkan Bali United dengan 3-0 dalam uji coba. Pasti ada perubahan yang akan dia lakukan. Ya, namanya uji coba, tentunya dia ingin mencoba semua pemain dan itu terlihat kan. Babak pertama lain, komposisi pemain di starting 11, babak kedua juga lain komposisi pemain. Ketika kita menang 2-0, babak pertama ada 1-0 di babak kedua melawan Bali United. Melawan Kamboja punya gaya, style permainan mereka itu sama. Ya, tidak beda jauh dengan timnas kita. Main dengan skema pola mereka 3-4-3. Maka pelatih Koji, ya, Gyotoku, pelatih asal Jepang yang menangani Kamboja ini akan memainkan pemain yang juga tidak akan banyak perubahan ketika mereka tampil melawan Singapura dan kalah. Kita perlu mewaspadai, memang ada 5 pemain naturalisasi mereka, ya, yang mereka ambil, ya, terutama bagaimana ada Hikaru Mizuno, ada juga dengan Judai Ogawa, ada Iago Fernandez, ada Abdel Kolibali dan juga Alizer, ya, Mirzaev. Ini pemain dari Uzbekistan. Kalau Kolibali itu pemain dari Pantai Gading. Iago Fernandez dari Brazil dan 2 dari Jepang, ya, ada Mizuno dan Ogawa. Itu yang di belakang. Mizuno pemain belakang. Nah, Mirzaev dan Ogawa itu pemain tengah. Kemudian ada Abdel Kolibali dan Iago Fernandez itu ada di depan. Dan Iago Fernandez bisa bermain lebih ke sayap. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Terutama Kolibali dan Iago Fernandez. Ini kan 2 yang ada di lini serang Kamboja yang tetap bagi pemain-pemain belakang kita, siapapun yang dimainkan oleh John Herman di starting 11 harus tetap hati-hati, ya, untuk menghadapi mereka. Nah, tapi kalau Kamboja bermain terbuka, saya kira mereka akan kalah. Mereka akan banyak menunggu melawan kita. Mereka tahu kualitas mereka kalah dengan Indonesia, sehingga pelatih Koji ini, ya, untuk lebih banyak mereka bertahan dulu, menunggu serangan counter attack melawan kita. Karena memang saya ingin mereka bermain lebih terbuka.
kalau bermain terbuka kan enak, jual beli serangan dengan timnas kita, tapi mereka tahu mereka akan blunder kalau bermain dengan gaya seperti itu. Ya mereka tetap akan berusaha untuk tidak kalah melawan Indonesia, mencuri kemenangan itu jauh lebih bagus tentunya, itu luar biasa buat mereka, atau imbang itu bagus ya. Tapi bagi kita harga mati adalah menang melawan Kamboja. Itu tidak bisa ditolerir. Kita bermain di kandang. Ya. Tidak ada lagi bicara lain bahwa kita itu apalagi kalah ya, apa imbang, tidak. Karena Singapura aja bisa menang di markas Kamboja. Secara kualitas juga dengan kalau kita lihat dengan kualitas dengan Singapura kita masih lebih bagus dari mereka. Jadi memang harus percaya diri. Itu penting dan itu selalu ditanamkan oleh John Herman terhadap ini. Mental mereka, fisik kan sudah oke, sudah latihan 2 tahap di Bali dan sudah kembali. Saya rasa John Herman sudah menyiapkan taktik yang jitu untuk menghadapi Kamboja dalam pertandingan pertama ini. Memang tidak ada Justin Hubner, ya kita agak di belakang ya, tidak begitu kuat memang, tidak seimbang. Ya kalau ada Justin kan akan jauh lebih bagus. Justin misalnya Jory dan Rido akan bermain, atau misalnya Justin, Rido dan juga dengan Sandy Walsh yang bisa ditarik lebih ke dalam kan, itu bisa juga terjadi. Tapi ketika Justin Hubner tidak bisa bermain, maka alternatif itu harus lihat. Kalau di Bali United kan ada Sain Patinama yang coba bermain agak ke dalam, ada Sandi dan Rizky Ridho. Ya, kita akan lihat saja nanti. Wahyu juga kita punya pemain yang bermain. Ada tim Havens, tapi tim Havens mungkin lebih banyak ke kiri. Posisinya Donny Tree yang ada di sana. Nah, Kamboja akan memainkan starting 11 yang menurut saya menghadapi Indonesia, mereka akan bermain dengan Kim Hui ya, di bawah Mistar ya. Mistar gawang mereka, kemudian ada Hikaru Mizuno. Mereka pakai 3 back. Hikaru Mizuno, kemudian ada Pat Soka dan juga Zoan Ok. Itu 3 back. 4 gelandang mereka itu ada Dimong Sopal yang bergerak agak ke kanan, Samuel Bong di kiri, dan 2 di tengah mereka yang sangat bagus untuk mengatur ritme permainan. Itu Yudai Ogawa dan Alizar Mirzaev. Yang kemudian 3 di depan ya, Abdel Golibali, Iago Fernandez dan Noron Mat. Noron Mat itu 3 yang akan dipasang. Nah, kita belum tahu di belakang kita selain Rizky Ridho sebagai kapten, kalau penjaga gawang kan mungkin ya udah pasti Nadeo Arganunyata, karena dalam jumpa pers kemarin dengan para media, John Herman tampil bersama dengan Nadeo Argawinata. Ya, sudah pasti Nadeo yang akan ada di bawah Mistar. Tinggal siapa pasangan Ridho nantinya. Ya kita lihat. Kalau tetap dengan Sain, memang Sain belum pernah bermain di posisi back tengah. Dia lebih banyak di flank kan, atau di full back lah. Tapi Sain punya kaki kiri kuat. Sama seperti Justin Hubner. Ketika bermain dengan 3 back, Justin, Ridho ada di kanan, dan Jai Ises di tengah, seperti di FIFA Match Day, itu lawan Oman dan Mozambik ya. Itu kuat, karena Justin agak di kiri, memang kuat kaki kiri. Mungkin saja ditarik Sain Patinama ini bermain agak ke dalam, karena Sain punya kaki kiri yang kuat ya, tergantung bagaimana Herman melihat ini. Karena Jordi juga bisa ke belakang kan untuk bisa bermain. Jordi yang saya bilang tadi, Jordi ada Ridho sama dengan Sandi. Itu yang kita akan tunggu nantinya. Kalau 4 gelandang, kalau Sandi main ke dalam, mungkin saja bisa diambil oleh Eliano Reinders ada di kanan, di kiri ada Donny Tree, dan bermain di tengah Ivar Jenner bersama dengan Tom Hai. Nah, kemudian di depan tanpa Marcelino, saya pikir masih ada Sadil, ya masih ada Egy yang bisa dipakai di sana. Kemudian satu striker di antara Raven atau dengan Micheli Baker. Ya. Nah di kiri Ragnar Oratmangun. Bisa saja terjadi bahwa Ragnar di kiri atau Beckham Putra di kanan. Bisa terjadi di sana. Kemudian strikernya salah satu di antara Jens Raven atau Michel Liebeker yang ada di sana. Jadi itu yang mungkin kita akan lihat ya, starting 11-nya akan ditampilkan oleh John Herman menghadapi Kamboja. Jadi kalau bisa melihat dengan posisi seperti ini, ya saya bisa mengatakan bahwa kita di atas kertas bisa menang. Ya, kita belum tahu skornya berapa, tapi kalau kemenangan itu mutlak 3 poin kita harus ambil melawan Kamboja, karena ini juga bisa menentukan ketika kita menang untuk bisa menghadapi Timur Leste dalam pertandingan berikut di Chonburi sebelum balik ke kandang menghadapi Vietnam pada tanggal 3 Agustus dan berakhir di Singapura tanggal 7 Agustus menghadapi Singapura. Ya. Soal skor tentunya ya kita belum tahu juga, ya bisa aja di atas 1 gol ya, untuk bisa menghadapi
Kamboja. Namun tetap sekali lagi waspada untuk bermain melawan Kamboja. Jadi itu yang perlu saya sampaikan di sini. Selamat berjuang ya untuk Rizky Ridho dan kawan-kawan. Semoga mendapatkan hasil yang baik. 3 poin di kandang kita, dan itu menjadi modal kuat untuk kita bisa menatap pertandingan-pertandingan selanjutnya. Ya sekali lagi, ini harga mati buat kita menang melawan Kamboja. Wassalam, ciao.